Halo Bintang. Halo Ayo. Iya. Ya, iya, halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Thank you for asking. How about you? I'm fine. Sehat banget. Alhamdulillah. Iya. Senang mendengarnya Kak. Iya, oke. Bintang itu kuliah di ini ya, teknik informatika ya, Bin ya? Iya, iya. Ah, Aku ah. kuliah di jurusan Teknik Informatika gitu di salah satu universitas swasta di Jogja. Amikom, Amikom, di Amikom. Di Amikom. Dan skripsinya itu insightful banget sih gitu kan. Jadi kita kurang lebihnya akan ngobrolin soal Fun banget. skripsinya Bintang. Karena dia sekarang semester akhir dan ini menarik sih kalau rata-rata teman-teman itu bikin skripsi ya asal bikin skripsi gitu loh. Kan yang penting cepat lulus, yang penting bisa selesai inilah cepet gitu kan. Jadi bisa kerja bisain itu. Tapi Bintang ini suatu hal yang lain gitu loh. Jadi wah ini Oh, iya. iya. Aduh, aduh, aduh. Iya, Luar jadi biasa. sebenarnya emang ini kurang lebihnya juga nanti ada hubungannya dengan apa ya main topik yang akan biasanya dibahas di YouTube gitu kan soal self development, soal productivity dan seterusnya. Jadi ini yang bikin menarik adalah Bintang itu Iya, iya. bikin skripsi soal tunagrahita ya Bin ya. Halo Iya, Bin? bener, bener Tunda Gerita. Iya, bisa ceritain nggak Bin? Apa yang kamu bahas di situ? Nah, jadi aku tuh pengen ngebuat itu loh, ngebuat produk eh buat produk belajar buat Oke. anak-anak tunagrita. Nah, pasti kan Aplikasi ya? anak-anak tunagrita ini anak-anak yang termasuk anak-anak spesial ya. Heeh. Berarti kan aku juga harus mikir kan produk belajar seperti apa nih yang aku harus buat mereka gitu. Dan pasti kan tentunya itu juga spesial juga kan, maksudnya khusus juga gitu buat Pasti. mereka. Jadi Iya, bener. ya makanya aku tuh kayak ngebuatnya tuh dalam lebih lebih kepada interaktif gitu, lebih ke interaktif gitu sih. Oke, produknya itu Jadi aplikasi berarti ya? iya benar, aplikasi yang dimana berkonsep pada konsep utamanya itu tadi augmented reality. Oke, Jadi AR. bagaimana menggabungkan apa namanya objek visual yang yang tidak nyata digabungkan menjadi nyata gitu, digabungkan menjadi media yang nyata seperti itu sih ya. Oke. Nah bentuknya ini kebetulan ngambil objek 3D 3 dimensi, jadi biar lebih dia nambah-nambah aktif lagi lah seperti itu. Oke, mungkin sebelum lanjut lebih jauh lagi, teman-teman buat yang nggak tahu gitu kan, tunagrahita itu apa sih, Bin? Tunagrahita Nah, jadi itu tunagrahita itu salah satu ini sih, salah satu apa sih namanya? Kita bisa mengkhususkan itu anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, anak-anak oke. spesial gitu, yang dimana punya spesifikasi pada kesulitan dalam hal ini untuk memahami konteks tertentu gitu, dan kemampuan impulsifnya itu sulit gitu ya Oke. gitu. Dan juga banyak sih spesifikasi yang bisa lebih jelasnya, cuman intinya seperti itu. Oke. Jadi itulah kenapa kamu bikin aplikasi yang interaktif biar mereka itu lebih terbantu ya dalam proses belajarnya ya. Iya bener ah, bener bener. Oke. Apa sih subjek yang kamu coba tawarkan di aplikasi itu, Bin? Atau udah berapa mata pelajaran atau udah spesifik di pelajaran apa gitu, Bin? Iya, aku jadi spesifiknya itu ada di bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ya. Nah, linguistik, jadi kan kayak aku cuman apa ya, nge nge-branding, kok nge-branding sih, lain-lain. Cuman Kamu. cuman ngasih tahu ke mereka gimana gimana caranya ini nge-pronounce sesuatu Oke, objek oke, oke, oke. satu gitu dengan bahasa Inggris. Nah, soalnya yang aku lihat kan mereka emang cukup sulit kan. Kalau ini apa ya, menyebutkannya Oke. dan mengingatnya pun juga sulit ya. Jadi mengingat artinya, lebih tepatnya mengingat Oke. artinya. Nah jadi kan ya aku pikirkan di situ sih. Jadi aku pengen ngebuat aplikasi yang dimana ya tadi mempermudah mereka tuh untuk mengingat suatu objek dan mengingat bagaimana cara penyebutannya atau pronunciation-nya seperti itu. Oke. Tapi diterapkannya berarti di sekolah-sekolah gitu ya, SLB gitu ya, Bin ya? Iya, nah kebetulan juga memang ngambil studi kasusnya itu ada di SLB ini, salah satu SLB yang ada di Jogja, SLB Pembina Nusantara kayak gitu. Oke. Oke, oke, oke. Jadi eh isu difabel kan sebenarnya ini ya, Bin ya. Apa ya? Lebih ke orang itu nggak banyak yang minat gitu loh untuk ada di isu ini untuk
coba bergerak di isu ini? Mungkin ada tapi kayak nggak banyak banget gitu kan. Jadi alasannya kenapa sih kamu bikin tema skripsi soal ini, Bin? Nah, awalnya tuh aku itu berdasar pada ini, kebetulan kan salah satu keluarga nih A itu juga mengidap apa namanya Down syndrome kan A. Dan dari situ sih awalnya, dari situ Oke. pikiran itu untuk pikiran gimana caranya mereka nih bisa gitu loh mengenyam pendidikan kayak kita gitu. Dan ya lambat laun tuh berkembang jadi kayak pengennya tuh jadinya ya mereka kan juga, maksudnya kan mereka juga manusia ya, dan yang kurangnya mereka tuh hanya beda kayak kita dikit, beda dikit gitu, beda dikit. Nah, gimana caranya ada seseorang yang nggak buat sistem untuk menambahkan perbedaan tadi loh ke mereka. Terus kita bisanya jadinya setara dengan kayak yang lain gitu. Nah itu sih ya jadinya kepikiran itu waktu itu. Ini mungkin Makanya, ada kaitannya juga dengan istilahnya ya, Bin ya. Kalau negara itu kan pakai istilahnya itu disabilitas ya, yang artinya disable gitu kan, nggak bisa. Padahal sebenarnya yang tepat bukan disable tapi difable. Ya bukan nggak bisa tapi berbeda aja gitu loh. Jadi karena berbeda, kebutuhannya berbeda. Mereka butuh alat bantu tertentu ya, Bin ya. betul banget. Dan di Indonesia belum ada ya, Bin ya, alat yang kamu bikin, yang seperti kamu bikin itu sebelumnya. Nah itu sih ya, sejauh ini tuh pas aku nyari teori referensi skripsi ataupun penelitian ya dalam bentuk aplikasi ya belum ada sih sejauh ini. Adanya tuh cuma dalam hal ini tindakan sih, behavior dari pendidiknya aja sih. Oke. Ya. Tapi sebenarnya emang kalau dibandingin ya dengan, kan aku pakai kacamata ya, Bin ya. Sebenarnya alat yang kamu bikin itu kurang lebihnya ya mirip-mirip kayak kacamata gitu ya, Bin. Maksudnya kan aku juga ini rabun jauh ya, Bin ya. Kan kalau rabun jauh ya orang juga sebenarnya ini hal yang wajar gitu loh. Jadi ketika orang rabun jauh pakai kacamata, alatnya itu, dan itu kayak emang udah ditemukan lama banget gitu kan. Tapi untuk isu-isu seperti ini gitu kan, tunagrahita seperti ini, mereka juga ya kebetulan emang kekurangannya di hal lain bukan di matanya gitu, Bin. Jadi itu perlu alat bantu juga. Jadi kayak kenapa ya orang belum banyak yang sadar akan hal ini ya, Bin ya? Nah itu sih ya, menurutku nih sebagai orang yang ngambil di sini, berkonsen juga sih ngambil skripsi itu temanya ini, itu kepikir memang gimana ya, karena kespesialan mereka ini itu jarang diambil gitu lah, diambil karena ya tadi yang ngambil itu biasanya tuh dari teman-teman dari psikolog, BK, anak-anak BK yang ngambil studi kasus dari anak-anak penerita ini. Karena I have no idea apakah mereka ini tidak tertarik apa gimana ya? Apa mungkin karena stigma tertentu gitu loh, yang menganggap kayak ya anak-anak yang spesial seperti ini kan sulit untuk diajak kompromi lah, inilah itulah. Jadi ya menganggap menghentikan judgment ya. Di mana tuh penelitian serupa gitu. Mungkin kayak gitu sih. Okay. Tapi kan juga ada ya yang ada juga penelitian dari yang berbasis teknologi juga kan, pernah juga buat teman-teman yang symptomsnya beda gitu tuh daripada tunagrita. Cuman memang yang aku tahu tunagrita tuh yang baru ya apa aja gitu. Tapi sama ini sih ya, sama satu lagi waktu itu aku ketemu sama sesama peneliti ya waktu itu pas di sekolah itu ada ini juga kebetulan bukan anak informatika malah. Ya ini mbaknya ini anak S2 psikologi kalau nggak salah, atau SLB ya. Okay. Nah itu dia ngebuat ini juga sistem aplikasi media pembelajaran, cuman matematika buat anak tunagrita. Oke. Tapi memang maksudnya ada ya, cuman emang kitanya aja yang belum tahu ya. Iya benar. Iya, jadi dan kamu emang beruntungnya dekat dengan kamu gitu loh, ada anggota keluarga yang emang mengalami masalah serupa. Jadi kayak kamu kalau misalnya di startup itu menyelesaikan masalah itu nggak usah yang jauh-jauh gitu loh, yang dekat dulu. Dan kita ya. Dan kamu emang kayak nggak tiba-tiba out of nowhere kepikiran wah mau bikin ini gitu kan, tapi karena emang masalahnya itu tervalidasi gitu ya, Bin. Gitu tiba-tiba mikir kayak gitu ya, benar-benar. Iya. Jadi tervalidasi sih, Bin, dan kamu juga bisa menyesuaikan itu karena kamu udah
kenal dengan orangnya sebelumnya gitu loh, orang yang emang punya masalah ini tuh kira-kira dengan cara apa sih yang dibantu. Jadi masalahnya itu bisa diselesaikan dengan lebih baik gitu. Jadi kayak not just solve the problem but solve the right problem gitu loh. Jadi karena caranya tepat, terus juga metodenya sesuai dengan yang dibutuhin sama mereka gitu Bin. Karena kamu orang yang mungkin salah satu dari yang dekat dengan orang-orang yang difabel seperti itu Bin. Itu menarik sih Bin. Iya, memang sih ya, iya bener. Salah satu mungkin alasannya ya, mungkin salah satunya itu sih ya. Karena mungkin aku ada akses gitu kan. Aku ada akses yang dimana memang dari referensi bahkan pengalaman yang eksplisitku juga kan juga ada gitu. Jadi ya itu bisa jadi ya yang ngambil alasan, jadikan alasan kalau misalnya memang aku bisa ngambil ini. Benar sih, kamu benar banget kan. Oke. Nah, bicara mengenai pendidikan dan disabilitas itu ceritain dong Win, ada nggak sih yang kamu bisa ceritain gitu soal mereka itu punya mimpi nggak sih atau punya cita-cita nggak sih gitu loh soal masa depannya pengen jadi apa? Karena aku nggak punya referensi soal mereka ya. Nah, jadi aku tuh ingat banget waktu pas penelitian itu kan aku kan menyambangi kelas mereka dan melihat bagaimana prosesi belajar mengajar gitu loh. Nah, ada salah satu murid yang aku hafal banget gitu loh, karena yang paling vokal dan paling gimana ya, yang paling yang paling ribut gitu. Yang paling ribut itu namanya ini apa ya? Aku kasih namanya ya. Nggak apa-apa. Apa ya? Namanya Dimas gitu kan. Nah, Dimas ini ketika proses belajar mengajar ini itu tuh gimana ya, dia tuh nggak fokus sama nggak fokus sama ininya gurunya mengajar gitu loh. Dan kamu tahu dia tuh sibuk fokusnya tuh kepada buku ensiklopedia tentang pesawat gitu. Wih. Pesawat kamu bikin aja dong, gurunya kan ngasih tahu this is a car, this is a tree. Nah itu sambil kayak gitu kan dia dengan santai ya tuh melihat ngebuka ensiklopedia tentang pesawat gitu. Wah keren banget ya, itu keras banget. Itu aku tuh di sana tuh melihat tuh kan kayak ketawa-ketawa sendiri karena orang ini kenapa si gurunya gurunya menjelaskan kenapa dia nggak fokus gitu. Terus aku ngajakin ngobrol segala macam. Terus kan memang sudah dikasih tahu kan, Dimas itu dilihatin, itu ibu dilihatin gitu loh, dilihatin ibu lagi ngajar gitu. Terus kayak Dimas itu saking fokusnya kan kayak sampai enggak, aku mau lihat ini bagus banget gitu. Terus ya sampai kayak gitu lah mereka. Memang kan beberapa dari mereka juga kayak gitu ya, sulit untuk fokus ya. Terus setelah dari itu kan kayak ngobrol kayak ngedekatin aku, nge-approach ke si Dimas ini kan, ngajakin ngobrol lah, biasa basa-basi basa-basi peneliti gitu kan. Kamu dari mana, terus kamu sekarang tinggal di mana gitu lah. Terus mereka aku bilang kan, kamu ngeliatin buku ensiklopedia pesawat, kamu menjadi apa emangnya? Suka apa sama pesawat gitu? Iya suka mas. Dia panggilnya kak, mas apa pak ya? Oke, itulah. Di antara itulah. Aku mau jadi ini kalau ndak jadi teknisi mesin pesawat atau ndak pilot mas. Terus aku bilang, wah gila keren banget Dimas. Dia kamu bisa tuh, itu kan kamu mau bawa pesawat tuh kan kayak kamu bawa mobil aja kayaknya, ya kan, gampang kan itu. Iya mas, makanya aku lihat terus nih bukunya gitu. Tapi lain kali ya Dimas, itu kalau misalnya ngajarin itu dilihatin ya, diperhatikan. Ya Dimas, ya mas, ya aku ya. Terus lanjut lagi buka lagi. Iya. Tapi yang menarik itu adalah yang kita yang nggak difabel aja jarang loh baca ensiklopedia gitu, atau mungkin bahkan nggak pernah baca sama sekali. Kalah loh kamu ini. Kamu tau gak sih, aku terakhir baca ensiklopedia itu, dan itu nggak banget, aku dinosaurus itu waktu SMP ya. Ya Allah, lama banget. Aku kan suka ya baca itu ya, yang yang punyanya National Geographic tuh, biasa kan ngeluarin gitu. Iya. Parah, mereka suka. Ya gimana itu serius? Loh kok malah aku nih ini ngomongnya terus ya. Sorry. Ya nggak apa-apa. Jadi dia itu punya cita-cita jadi pilot ya, atau jadi teknisi pesawat terbang ya? Iya benar. Kamu nanyain nggak kenapa dia punya cita-cita itu? Kenapa dia tertarik soal astronomi, soal pesawat? Nah itu kemarin sih belum nanya sih ya. Nggak apa-apa. Belum sempat nanya aku.
Tapi nanti deh kalau aku kalau misalnya ke Semarang pasti nanya sama dia. Dan itu pasti seru banget sih. Aku pengen, iya sih benar juga ya, kenapa juga. Aku nggak kepikiran waktu itu nanyain ke dia gitu. Alasannya kenapa? Iya ya, lucu juga ya. Oh ya, jadi Nanti mereka dia, itu di SLB-nya itu berarti apa? Jenjang pendidikannya? SD, SMP, SMA atau apa? iya jadi ada SD, SMP, SMA dan di sana tuh spesialnya juga kan nggak sama ya sama kayak sekolah-sekolah konvensional ya, di mana dibagikan SMP, SMA, SMA gitu. Mm-hmm. Nah di sana itu tuh ada apa namanya, ada ini teman-teman kalau misalnya dari teman pendengar ini yang dari apa namanya pendidikan anak luar biasa mungkin bisa koreksi ya kalau misalnya aku salah ya. Oke. Tapi yang aku dengar itu sistemnya tuh kelas rombongan. Jadi itu kelas rombongan ini maksudnya kayak anak-anaknya itu digabung gitu SMP Oke. sama SMA kayak gitu. Oke. Digabung. Jadi aku dapatnya tuh kan di sana di SLB itu kan SLB Negeri Pembina itu kan konsepnya tuh kayak SMK ya. Jadi ada perjurusan, ada jurusan-jurusannya. Nah, yang aku ambil itu kan jurusannya jurusannya apa namanya? Jurusan TIK tuh. Terus Oke. TIK nanti itu kan itu tadi ada SMP SMA itu digabung nanti jadi satu yang ngambil pelajaran-pelajaran seperti itu, Kak. Jadi sebenarnya emang sama aja kayak kita ya. Mereka juga punya cita-cita kayak gitu ya, pengen jadi apa, punya ketertarikan Bener gitu. banget. Bener banget, bener banget. Dan katanya Betul, spesialnya kalau yang tunagrahita itu ketika dia emang minat sama satu bidang, dia bener-bener fokus di bidang itu ya. Dan kayak di apa ya? Curiosity-nya itu gede banget ya di bidang itu ya. Termasuk Iya, juga yang banget, tadi Kak. itu tuh yang astronomi itu ya. Bener-bener, woi, fokus banget, Kak. Sampai kamu tuh dilupanya. Gitu ya. Tapi yang menarik ini sih Bin ya, karena aku juga ini ya kalau misalnya di Tasik atau di Jogja gitu kan di jalan itu sering ngeliat ada pelangnya SLB apa gitu kan. Tapi nggak pernah kepikiran soal nanti mereka itu setelah dari situ kerja di mana atau kalau misalnya kuliah apakah mereka ada universitas khusus buat yang luar biasa atau gimana sih gitu kan kayak kan mereka punya cita-cita nih tapi kalau mereka setelah punya cita-cita apakah mereka punya wadah buat mewujudkan itu atau enggak ya Bin ya? Kamu pernah nanya soal itu atau punya pandangan soal itu enggak? Nah, waktu itu tuh aku memang tidak nanya sampai sejauh itu loh untuk terlalu ini jenjang karirnya mereka gitu. Cuman sejauh yang aku pahamin kan ini ya konsep sekolahnya itu kan kayak SMK ya, dan kebetulan juga aku nih dulunya juga SMK kan. Dan aku yakin itu pasti sekolah yang menaungi mereka itu pasti ada berafiliasi dengan perusahaan-perusahaan tertentu gitu. Jadi Oke. untuk mewujudkan karir mereka itu atau mimpi mereka itu mungkin bisa diwadahin sama afiliasi perusahaan yang sudah bekerja sama sama sekolah-sekolah itu gitu. Nah, tapi kalau untuk wadahnya itu aku mungkin sejauh ini belum tahu sih apakah ada wadah yang menyediakan memang tempat untuk mewujudkan mimpi mereka gitu. Dari pendidikannya dulu. Itu kan masih menilai ya sejauh mana sih kemampuan mereka gitu kan untuk bisa melanjutkan jenjang berikutnya. Itu kan masih diperhitungkan kan sama mereka, dan aku yakin mereka juga anak-anak yang sekiranya memang memenuhi kriteria, aku yakin bakal dapat dikasih jalan untuk bisa menggapai cita-citanya kayak gitu sih. Iya, oke. Dan juga kalau nggak salah ada aturannya sih Bin. Jadi kalau misalnya perusahaan yang emang karyawannya udah di atas 100 itu harus ada 1% dari yang difabel. Cuman emang implementasinya ya belum bagus itu Bin karena dilematis juga kan kalau misalnya harus ada 1%-nya dari yang difabel, artinya kan harus menyiapkan sarana prasarananya, supporting sistemnya, kayak gitulah. Jadi itu nambah anggaran lagi nggak sih buat perusahaan? Kan perusahaan itu intinya ini ya sustainability ya. Kalau misalnya itu kan harusnya jangka panjang juga kan. Jadi kalau lihat dari situnya belum juga lingkungannya kan support atau enggak teman-teman kerjanya kayak gitu. Jadi itu kayak masalah besar lagi sih buat ini mungkin juga belum banyak yang ini ya tahu soal ini ya Bin ya. Jadi mereka itu juga dari situ kemana gitu. Jadi kayak itu minimal kita jadi aware sih, oh ternyata belum banyak ya. Dan aku juga ini sih beberapa lihat ada startup yang emang dia khusus buat yang karyawannya itu dari yang difabel kayak gitu, tapi belum banyak gitu kan. Iya. Pas di Singapura aku pernah lihat itu sih, cuman aku lupa lagi ya. Tapi itu lebih ke coffee sih. Jadi coffee shop ada
Oh karyawan. iya, itu tahu Iya ah, iya itu iya. di Aku lupa Jakarta itu namanya apa ada ya. tuh. Di Jakarta tuh ada salah satu coffee shop yang memang pegawai-pegawainya tuh Difabel. teman-teman dari disabilitas. Sabil. Dan cara komunikasinya juga pun pakai ya secara ini pakai gestur-gestur tangan gitu. Pak. Ada itu Bahasa ada isyarat benar-benar. gitu ya. Oh itu sih ada. Iya iya iya. Dan tapi belum banyak gitu kan. Karena emang kalau Betul ngelihat, betul banyak. kalau memaksakan kayak pemerintah gitu kan, kayak misalnya ya udah perusahaan biasa mereka dimasukkan ke perusahaan itu aja gitu kan, karena ada aturannya 1% dari total karyawan itu harus ada yang dari difabel, tapi tanpa ada apa ya, kayak misalnya dikasih anggaran tambahan buat penyiapan support sistemnya atau fasilitas-fasilitas yang mendukung gitu kan, tulisan yang braille atau apa sign-sign yang emang khusus buat yang difabel gitu kan, yang sering ada di jalan-jalan kayak gitu gitu kan. Jadi itu masih kurang ramah ya buat difabel, karena nggak semua perusahaan juga, pertama nggak semua aware, yang kedua juga nggak semua siap gitu kan, masalah anggarannya, masalah knowledge-nya, ini itunya gitu kan. Jadi kalau Iya, misalnya ya. emang pembuatan apa ya namanya ekosistem sendiri buat yang difabel itu, aku lihat perlu sih sedikit banyak gitu kan. Jadi kayak ini buat teman-teman aware aja sih, cuman karena emang Bintang juga belum belum tahu sejauh itu ya Bin ya, dan emang Iya, ah, 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 ah. Oke 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 oke. How your thesis going, Bin? Gimana? Oh iya, sebelum kesana aku tadi ini sih, sebelum lupa ya Bin ya. Kamu tadi ngobrolnya Oke, gimana? soal pembelajarannya di sana kan ya, kamu juga datang ke sana itu ketika lagi KBM berarti kan ya Bin ya. Betul betul pasti Dan pasti itu kan apa lagi pas KBM. sebelum COVID kan, sebelum Corona kan. Tentu saja. Nah, enggak, maksudnya setelah Corona ini mereka kayak gimana Bin belajarnya Bin? Nah ini aku tahu juga aku sudah sempat nanya ngobrol juga sama masih kontak-kontakan sama gurunya. Heeh. Mereka tentu saja ngikutin kayak yang prosedur dari pemerintah, di mana memang belajar dari rumah dan untuk itu dari pihak gurunya ataupun sekolahnya juga pasti menyediakan kelas online kan ya, pertemuan Oke. online. Jadi ya itu kelasnya online, kelas online. Nah, seperti kayak yang teman-teman yang lain, jadi gitu. Tapi ya mungkin ya menurutku sih itu bakal jadi PR banget sih buat pendidik gitu kan. Sekolahnya Iya benar. juga, soalnya kan ya gimana ya, anaknya kan memang Tantangannya spesial beda, ya, dan betul harusnya betul. memang treatmentnya juga harus spesial gitu. Nah ketika lewat online ini juga yang nanti ditakutkan malah jadinya Nggak apa efektif. ya, nggak efektif gitu dalam hal ini menyampaikan pelajaran dan segala macam. Dan ya ya siapa sih yang bisa setuju kalau misalnya apa namanya KBM online ini efektif kan? Iya. Apa ya, banyak orang yang nggak setuju gitu loh, nggak efektif, itu tuh nggak efektif. Nah apalagi buat anak-anak yang ini kan, anak-anak spesial ini kan. Iya, cuman kan Gitu. emang kesehatan harus tetap diutamakan ya Bin ya. Jadi ya mau nggak mau harus tetap online. Iya sih, tapi itu Iya, itu ya jadi mau gimana pun memang iya. harus, tapi Ya itu jadi tantangan tersendiri sih, karena pasti mereka ini kan ya, ketika tatap muka aja banyak yang nggak fokus gitu kan, pasti perlu betul diarahkan banget. ini itu, ketika online makin susah lagi tuh. Tapi orang tuanya juga ini ya, mungkin orang tuanya yang harus support di situ sih Bin. Nah iya nanti itu kan kalau menurutku tuh ya memang nanti peran serta dari orang tua tuh pasti diperlukan banget gitu loh. Selama ini ketika proses belajar mengajar pasti kan itu harus ada yang ngawasin gitu dari orang tuanya. Itu tuh memang biar fokus anak-anaknya. Itu kan soalnya kan dia gimana ya, ini kan pasti pakai device dan anak-anak tunagrita ini ya, anak-anak spesial ini juga ternyata juga bisa loh ini apa namanya tuh mengoperasikan sebuah HP Android gitu loh. Itu tuh Iya yang iya iya. ternyata mereka juga bisa gitu. Oh bisa ya mereka ya? Nah ya mungkin dari keluarganya bisa ngasihkan ini kan, ngasih device ke mereka, terus ya dan itu kan bentuknya visual ya. Aku yakin mereka bisa lebih mudah menangkap gitu loh, menangkap Oke. hal-hal Oke, yang oke, berbau oke. visual. Jadi Iya iya atau benar. apa game ya, wah itu sudah mereka suki jagonya. Iya ya, jadi kalau ke game mereka tertarik ya. Karena lebih interaktif sih, itu satu sih ya. Oke oke oke, back to topic. Gimana skripsi kamu Oh iya, Bin sekarang Bin? Atau gimana aplikasinya Bin? Iya. Alhamdulillah sudah jadi sih ya. Udah jadi Sudah ya? jadi, tinggal ya sebenarnya ini kalau misalnya ngomongin ini aku harusnya tuh tinggal sidang doang ini. Cuman ya aku tuh waktu itu terhambat testing aplikasi ini sih. Nah, kan itu harusnya kan kalau misalnya ada Covid ini aku sudah bisa ini kan deploy aplikasi ini ke gurunya kan. Terus gurunya tuh langsung nge-testing gitu. Saya efektif apa sih ke mereka ini aplikasi ya ini kayak gitu. Tapi ya Oke. gara-gara Covid ya itu menghambat
Oke, oke, Jadinya oke. ya aku mau nggak mau tuh harus ini sih, waktu aku pikiran tuh pengen langsung datang aja sih, datang aja ke rumah mereka nih ya, rencananya memang. Rencananya mau gitu ya langsung datang ke rumah-rumahnya ya. Ya, Oke. Lesson learn apa sih Bin yang kamu pelajari Bin dari skripsi ini? gimana gimana? Sorry sorry. Pembelajaran apa sih yang kamu dapetin Oh, dari oh skripsi lesson, ini Bin? astaga. Karena Ini nggak sih, apa-apa. ini kayak kesimpulan deskripsi ya saya. Gimana gak? Eh, ya aku pikir ini bisa bisa banget dikembangin gitu loh, bisa bisa banget dikembangin dalam hal ini. Nanti mungkin ada siapa siapa aja gitu kan yang mungkin kepikiran gitu kan buat VR-nya dalam bentuk Oke, VR-nya itu oke, lebih oke. lebih banget atraktifnya gitu, karena ya eh, anak-anak anak-anak tunagrita ini, anak-anak spesial ini itu sangat-sangat suka banget yang namanya visual, suka banget itu, dan mereka tuh cepat fokus sama yang berbau visual, apalagi yang pertama kali mereka lihat gitu. Dan itu, Hmm. dan menurutku tuh ini bisa banget dikembangkan kan di yang lebih komprehensif lagi gitu. Dalam hal ini apalagi kan media pembelajaran kan, jadi kita sebagai mungkin salah satu dari kita mungkin jadi pendidik ya, bukan Oke. belum yang belum tentu juga sih memang jadi guru, cuma kan nanti juga kedepannya kan dia juga jadi orang tua, kayak dimana Betul, kita juga betul, mendidik betul. anaknya. Nah, kita tuh memang dituntut untuk lebih kreatif lagi tuh, dan Ya. paham apa yang dibutuhkan anak-anak kita gitu, anak-anak didik kita kayak gitu. Dan kita harus apa ya, harus peka sama itu. Kayak gitu sih ya yang aku pelajari loh dari sini. Terus kenapa kamu bikin project ini tuh di skripsi sih Bin? Kenapa nggak bikin personal project aja gitu loh? Karena kan mungkin ini agak challenging ya. Gila banget Ada, ya. iya. Iya, bener. Ada alasan khusus nggak Bin? Atau kamu ya udah karena kamu pengen lebih serius aja ngerjainnya, jadi kamu bikinnya di skripsi gitu loh, karena ini kayak hidup dan mati, jadi akhirnya kamu atau ada alasan lain gitu Bin? Kayaknya kamu nih ngomongin pengalaman sedih, pengalaman Apa? sendiri deh. Enggak. Enggak. Kirain. Ya ya. Nah, di awal tuh sebenarnya ya benar sih kayak kamu bilang sih ya. Apa namanya? Aku mikirnya awalnya tuh kenapa aku milih kayak gini kan? eh aku mikir itu waktu aku berkuliah, Mm-mm. aku tuh nggak sekedar cuman kuliah gitu loh. Aku pengen ngebuat sebuah produk yang benar-benar berimpact kepada masyarakat gitu ya. Meski nggak berimpact banget ya. Cuman aku kan kuliah 4 tahun nih, dan aku juga menghabiskan uang sakunya orang tua kan di rumah yang sudah bekerja kan. Dan aku pikir ini worth it gitu untuk dikerjakan. Memang ya maksudnya ini worth it sama bayaran yang aku harus terima gitu Oke. selama aku kuliah. Dan ini kan cukup challenging ya. Mm-mm. Itu yang aku memang bikinnya tuh seru aja sebenarnya, seru aja apa namanya, bisa ngebikin ini gitu. Soalnya kan ini kan bukan cuma buat aku kan, bisa buat orang lain ya. Iya. Apalagi nanti buat kedepannya, referensi kedepannya. Ya gitu tuh. Sama ini sih, biar aku selesai kuliah sih ya. Itu sih. Iya sih, itu semua orang yang ngerjain skripsi pasti tujuannya biar bisa lulus mata kuliah skripsi. Maksudnya itu. Tapi di luar dari sekedar kayak lulus, tapi kamu pengen bisa ngasih impact ya, meskipun ketika kamu coba apa ya dalemin gitu kan. Aku juga kan kemarin ini ya TA gitu kan, meskipun emang kayak kemarin baru udah 3 kan, sekarang kayak udah lanjut kan. Dan Yes. iya, meskipun emang kayak kita pengen bikin impact sebesar apapun, ternyata ketika deskripsi pasti ternyata ini belum apa-apa ya gitu loh. Gitu saya kasih gitu Iya, kamu. bener banget. Aku tuh baru nggak nyadar tuh, ini ya Allah, ini ternyata masih banyak loh yang kurang beneran deh. Itu kayak, aduh, ini aku asal mikir itu kan selesai itu kan kayak, oh ini kayaknya ada yang kurang, apa yang perlu tambahkan ya kita ya. Itu sih yang bener. Soalnya kayak, gimana, ini kan teknologi dan itu pasti terus berkembang gitu, terus pesat, dan ya pasti kebutuhan demand-nya tuh semakin bertambah kan. Ya itu Iya. sih. Oke, iya benar. Cuman kayak kalau misalnya dibalikin lagi ke awal itu aku ngelihatnya kan aku tadi kayak yang paling aku apa ya ketampar itu adalah ternyata emang sebenarnya yang kamu bikin tuh kayak alat-alat aja gitu loh, ya udah alat yang emang membantu buat tunagrahita. Dan aku kayak kalau misalnya bercermin ke diri aku sendiri, aku juga butuh alat buat bisa ngelihat, yaitu kacamata gitu loh. Jadi aku ngelihat bahwa ini privilege yang jarang banget diingat sama orang gitu loh. Jadi kalau misalnya aku karena meskipun emang aku mungkin matanya minus gitu kan, tapi jadi privilege karena orang banyak yang produksi kacamata gitu kan. Iya dokter
spesialis mata banyak di mana-mana gitu kan. Aku pengen apa yang namanya kayak perbaiki cara aku ngelihat dengan kacamata itu mudah gitu kan, di setiap kota pasti ada lah dokter mata gitu kan. Tapi artinya isu mata ini kan udah dikerjain orang dari lama gitu loh Bin, jadi aku bisa mendapatkan manfaatnya sekarang. Tapi isu-isu tunagrahita aku nggak tahu ya apakah udah lama juga, cuman yang aku dengar ya baru sekarang gitu loh. Jadi pemerintah baru aware soal apa ya, jalanan layak apa atau ramah buat difabel, terus hal-hal lain gitu kan. Itu baru-baru sekarang gitu kan. Artinya yang ngerasainnya pun kalau sekarang kan belum 100% bisa dimanfaatkan oleh mereka, tapi nanti baru dirasainnya gitu. Jadi kayak ini privilege banget sih Bin. Iya nggak sih Bin? Ya, syukurlah. Iya sih. Iya memang bener. Soalnya ya bener sih, memang seperti bilang tadi itu belum banyak sih yang ngambil teori apa namanya, skripsi yang bertemakan seperti ini ya. Bener banget lah, bener banget. Dan pasti kan gimana ya, kenapa kacamata terbuat itu kan ada orang yang ngemulai kan. Nah mungkin ya tadi sih aku yang apa namanya, aku merasa kayak ya mungkin dari aku mungkin ada yang sudah ada yang terinspirasi juga kan ke depannya buat hal yang serupa, bahkan lebih bagus daripada aku gitu. Harapannya kayak gitu sih. Oke, jadi kamu kayak membuka ini ya, pintu ya Bin ya. Oh ternyata ini bisa dilakuin loh gitu loh. Meskipun emang kayak kamu Iya cuma bener, bisa. iya, kamu mungkin nggak sampai bener-bener ke ujung, tapi kamu udah membuka jalan gitu kan. Ya udah silakan yang lain ikut bantuin gitu loh. Ya gitu ya Bin ya. Tapi keren banget sih itu. Iya, ya jadi ya bener sih, bener. Memang ya itu yang aku pikirkan awal, bener banget sih. Aku setuju sama kamu, Pak. Iya, harus ada yang mulai gitu ya Bin ya. Harus ada yang mulai sih memang. Iya. Jadi biar ya terbuka aja sih. Oke. Apa sih arti skripsi buat kamu Bin? Waduh, Sebagai terakhir ya Bin ya. Waduh. Ada nggak sih kamu kayak setelah kamu bikin Ada, iya, skripsi kalau sebelum aku ya, aku tuh iya. bikin skripsi itu adalah ini sih, apa ya, skripsi itu adalah hasil gitu loh, hasil dari jerih payah selama 4 tahun ataupun 3 tahun setengah berkuliah gitu loh. Hasil intinya tuh hasil produknya gitu, produk yang bisa berimpact kepada orang lain gitu sih, yang aku pikir, produk nyatanya loh ya. Iya. Produk nyata Oke. gitu. Oke. Gila. Oke. Kalau kamu gimana? Kalau menurut kamu gimana? Skripsi itu apa? Tugas akhir itu apa? Tugas akhir itu sarana buat kita bisa lulus. tugas akhir itu ya sebenarnya emang yang aku lihat ya cuma kayak kita jadi lebih ini sih, berpikir tuh komprehensif, berpikir itu harus berurutan, jadi nggak sekedar kayak judgement, tapi kayak benar-benar harus ada sumbernya, ini itunya, belajar sabar kalau misalnya dosen balesnya lama, kita udah minta bimbingan ternyata besok aja Mas ya ini ya, terus atau hal-hal lain. Iya, passion. Iya, Iya, sabar. Terus macam-macam sih. Aku juga udah lama sih ini TA itu kapan ya? 2019, udah setahunan lah. Gitu. Jadi itu sih setiap orang punya alasannya masing-masing ya skripsi itu. Apakah ada yang emang dia mungkin cepat lulus, ada juga yang emang pengen punya impact. Tapi yang penting emang kita ngelakuin yang kita suka gitu loh. Kalau misalnya sukanya hal yang emang ternyata nggak berkaitan dengan skripsi misalnya gitu kan, kayak ya udah pengen nggak lewat skripsi ya udah nggak apa-apa gitu kan, skripsinya ya udah yang penting lulus, tapi dia berkaryanya di tempat yang lain gitu kan, cuman itu pilihan gitu kan. Tapi buat kamu skripsi itu adalah produk ya yang emang kayak menunjukkan bahwa kamu 4 tahun atau 3 tahun setengah itu bisa menghasilkan ini loh gitu loh, salah satunya yang emang kalau secara akademik ya, kalau secara akademik mungkin ini yang apa ya, jadi final fight yang jadi raja terakhirnya gitu kan ya, mungkin gitulah ya kurang lebihnya ya Bin. Oke. Iya, benar. Terakhir Bin, ada yang pengen kamu sampaikan pesan buat teman-teman yang lagi skripsi atau teman-teman yang emang mungkin tadinya ya satu buat itu mungkin ya, terserah kamu sih mau milih atau mau dua-duanya, satu buat yang itu, yang satu lagi buat yang dia itu lagi pengen bergerak di satu bidang, tapi mungkin kayak masih belum memutuskan, dan kamu kayak punya beberapa referensi mengenai tunagrahita atau orang-orang yang difabel gitu kan. Pesan buat mereka yang mungkin yang kayaknya tertarik dibuat masuk ke ranah itu, kira-kira ada yang pengen kamu sampaikan gak Bin? Yang manapun, mau salah satunya atau mau dua-duanya. Iya. Aku sih menurutku ya, aku belum berani ngasih apa ya, menurutku ini
berceramah buat anak-anak skripsi ya, karena aku belum selesai juga Belum skripsiku. selesai. Jadi Iya, aku mungkin aku godain. lebih kepada ini sih, lebih kepada Buat yang difabel kali ya Bin ya. ini Tunagrahita spesial. iya ya. Jadi ini sebenarnya bukan cuma anak-anak tunagrita aja sih, semuanya juga itu juga berlaku gitu. Nah, buat teman-teman yang mendengarkan, kalau saranku sih memang kalian itu seru, memang kalau memang mencari seru itu tuh bisa deh ngambil suatu hal yang tidak pernah orang kepikiran untuk ngambil gitu loh. Dan itu tuh pasti challenging dan itu pasti seru banget gitu untuk diambil. Nah, terutama kan dari teman-teman dari ini ya, anak-anak spesial ini, dan ini ya mungkin teman-teman yang mendengar nih ya, kalau bisa sih membuang jauh-jauh gitu stigma atau pemikiran mereka ini tidak mampu ataupun tidak Dijauhin, bisa nggak dalam bisa. berbagai hal gitu ya. Iya. Mereka tuh bisa gitu, mereka tuh bisa, maka dari itu mereka tuh dibilang spesial gitu loh. Iya. Nah, kita cuman merubah cara kita aja sih, cara kita berkomunikasi dengan mereka. Oke, Itu oke, tuh oke. jadi lebih spesial juga. Jadi kan kita sama-sama spesial kan. Oke. Gitu, Wak. Iya. Kayak gitu Kita ya. spesial dengan cara Iya. kita masing-masing. Betul saja, pasti cara masing-masing. Oke, itu pesannya teman-teman. Makasih banyak udah dengerin podcast ini. Kalau suka sama konten ini atau ada saran mengenai konten berikutnya, teman-teman bisa like, share, komen, subscribe. Subscribe. Jangan lupa lah subscribe teman-teman, itu harus ya. Waduh. Gitu teman-teman, Subscribe. makasih banyak udah dengerin sampai akhir. Makasih banyak juga Bintang udah mau ngobrol di sini. Aku juga thanks for having me here. Siap. It was my pleasure, my honor bisa ngobrol bareng sama kamu. Sudah lama kita nggak ngobrol nih. Iya, anytime. Iya, semangat juga buat skripsinya. Semoga bisa cepat selesai. Amin. Dan bisa amin. berkarya di Dan tempat-tempat kamu yang juga, lain. apapun Oke, yang kamu siap. sekarang kerjakan, semoga itu diperlancar ya. KKN ya sekarang ya. Iya, lagi KKN online. Aku harap juga kamu juga bisa lebih dipermudah dalam hal ini Amin. KKN ya, KKN online. Siap. Enduring. Oke, Bin. Makasih ya. Assalamualaikum. Iya. Yuk. Waalaikumsalam.